Jadi hukumnya bertorikoh itu adalah wajib hukum. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i, ini kitab. Di dalam kitab ini beliau ini halaman 324, Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Beliau mengatakan di dalam kitab ini adalah la yanbaghi lil alimi walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi ay yaqna'a bima alimahu wa innamal wajibu alaihi al-istima'u bi ahli thariq. Ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili di dalam kitab Tanwirul Qulub ini dia mengatakan tidak sepantasnya bagi orang yang alim, tidak layak, tidak pantas, tidak patut walau tabahhara fil ilmi, walaupun ilmunya itu melaut saking banyaknya. Walau tabahhara fil ilmi, walaupun ilmunya itu luas sekali seperti lautan. Hatta sara wahida ahli zamani, sehingga orang alim ini menjadi rujukan, menjadi panutan, menjadi gandulane umat sekitar di zamannya. Perlu apa saja minta doa kepada dia, apa saja, kebutuhan apa saja masalah minta doa. Saking pinternya, saking alimnya. Apa yang tidak patut, apa yang tidak pantas, ayyaqna'a bima alimahu, sudah merasa cukup puas dengan ilmu yang dimilikinya. Saya sudah cukup. Wah, hebat, saya orang hebat. Orang-orang kaya yang pejabat, yang orang kaya, yang miskin, yang kaya datang semua ke saya. Saking hebatnya. Tidak patut merasa sudah puas karena ilmunya sudah banyak, karena sudah hebat. Tidak patut. Belum. Tetapi bagaimana kata beliau, wa innamal wajibu alaihi al-istima' bi ahli thariq. Masih ada kewajiban bagi dia itu, yaitu adalah bergabung, ikut bareng bersama ahli thariq. Tadi itu walaupun pintar, walaupun ilmunya banyak, melaut juga itu ilmu syariat, masih ilmu zahir. Sempurnakan, lengkapi dengan ilmu thariqah, maka wajib bergabung dengan ahli thariqah. Ini orang yang pintar, orang yang alim. Bagaimana orang yang nggak ngerti apa-apa? Yang alim saja wajib berthariqah, yang ustaz, yang kiai saja wajib berthariqah, apalagi yang bukan ustaz, yang bukan kiai. Itu jadi seperti itu. Imam Syafi'i itu ahli fikih. Sehingga menjadi mazhab, maka kita semua di Indonesia ini bermazhab mengikuti bagaimana pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan hukum-hukum syariat. Tetapi beliau ini adalah juga berthariqah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yujalisu sufiyyata wa yaqul yahtajul faqih ila ma'rifati istilahi
sufiyyati liyufiduhu minal ilmi ma lam yakun indahu. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bergabung bertorikoh. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i. Dan dia mengatakan yahtajul faqih, ahli fikih itu butuh sekali. Butuh kepada apa? Kepada siapa? Ila ma'rifat istilah sufiyah, mengikuti. Butuh sekali pengetahuan tentang ilmu tasawuf. Itu ahli fikih. Itu Imam Syafi'i berbicara seperti itu. Itu Imam Syafi'i. Kemudian perkaranya, kenapa sih saya sudah pintar, sudah alim, kok itu apa saja saya bisa baca? Hukum tentang apa saja itu, tentang syariat itu saya ngerti kok. Masih juga wajib mengikuti ilmu thariqah, harus bergabung dengan Syekh Mursyid. Syekh Mursyid thariqah. Permasalahannya adalah kullu ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Ini standarnya, patokannya. Segala sesuatu, kullu ma la yatimul wajibu illa bihi, segala sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya, segala sesuatu yang menjadi sebab sahnya suatu hukum, maka sesuatu sebab itu adalah wajib. Wudu wajib apa enggak? Wudu, kita mau sholat, harus punya wudu enggak? Harus punya wudu. Karena sholat itu harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan suci dari najis. Najis apa saja yang 3 macam itu yang menurut fikih itu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Itu syaratnya sholat harus suci. Di antara suci itu sebabnya harus berwudu. Kalau itu hadas kecil ya wudu. Kalau itu hadas besar ya mandi junub. Kalau itu najis ya disucikan dengan air yang suci, dengan air yang thahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan menurut syariat. Jadi wudu itu adalah wajib, atau suci dari dalam keadaan suci itu adalah wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau sholat tidak suci, sholat itu tidak sah. Maka bersuci itu wajib apa tidak? Wajib. Itulah dalilnya, kaidahnya kullu ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sholat itu tidak sah kalau tidak dalam keadaan suci. Maka bersuci itu adalah wajib. Adapun cara bersuci menurut tergantung situnya suci dari apa. Kalau suci dari najis, ya disucikan dengan air yang mensucikan, air yang suci dan mensucikan. Kalau itu suci dari hadas kecil, ya harus wudu. Kalau hadas besar, ya harus mandi. Itu syarat. Gitu. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, kitab Al-Fathur Rabbani. Di dalam kitab ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani halaman 123, Al-Majlisus Tsamin Al-Thalathun. Ini majelis yang ke-38 yang kemarin bisa sampaikan sabdanya, la yanfa'uka taharatul qalbi ma'ana jasadil qalbi. Ini ada di dalam
kitab ini. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, la yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi, tidak bermanfaat bagimu taharatul qalbi, sucinya badan, sucinya raga, ma'a najasatil qalbi, sedangkan dalam hatimu masih ada najis. Ini kan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kan Syekh Abdul Qadir Jilani memandang bahwa suci badan berdasarkan syariat itu belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus suci hati. Dan tadi la yanfa'uka taharatul qalbi ma'a najasatil qalbi, tidak ada manfaatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat ragamu suci, sah sholatnya, tapi hatimu masih najis, maka kesucian daripada raga itu tidak manfaat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Berarti harus mensucikan hati dari apa? Dari sifat-sifat al-madhumah yang jelek, yang tercela, yang ada di dalam hati itu harus disucikan. Nah, cara mensucikannya bagaimana itu? Cara mensucikannya adalah tidak ada lain kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang bertori. Cara mensucikannya adalah toriko. Nanti oleh toriko itu diberikan cara untuk mensucikan hati. Karena segala sesuatu itu hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Innal quluba la tasdaqu kama yasdaqu bihil hadid wa jalaha dzikrullah. Hati itu adalah kotor, berkarat, tiang, seperti juga besi. Dan cara untuk mengkilapkan besi itu, membersihkan besi itu dari karat-karatnya, diamplas. Tetapi kalau hati kotor, harus dengan zikrullah. Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Fadhail Syuhur, Fadhail Syekh Musyiduna wa Bi'awahina harus menulis di dalam kitab ini pendapat Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? La yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fala dawa'a wala kaifiyata litardiha illa dzikrullah ala dawa sirran wa jahran. Ini apa itu artinya? La yakhlu, tidak pernah bebas, tidak aman bebas, tidak sepi. Berarti selalu ada. La yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin. Siapa saja, seseorang, siapa saja, laki perempuan, pintar atau bodoh, itu tidak akan lepas dari aib, dari celah, aw maradin qalbiyyin, atau penyakit hati. Seluruh manusia
Ada istisna, kecuali illal anbiya, kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau bukan nabi pasti punya aib. Manusia kalau bukan nabi pasti punya aib. Siapa saja pasti punya penyakit hati. Siapa saja itu. Fala dawa awala kaifiyata litordiha illa dzikrullah. Obatnya itu tidak ada. Cara untuk mengusirnya itu tidak ada. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala alat dalam selama-lamanya. Seperti itu Imam Al-Ghazali tulis dikutip oleh Al-Syekh tidak tulis. Kemudian ada orang bikin lagu-lagu itu wong dindunya sugi dosa. Coba terus apa ya? Wong dindunya sugi dosa, dosane wong wis tua. Wong dindunya sugi dosa, dosane wong wis tua. Gawe dalam gawe dalam lawang suwarga babadana rancasana. Gawe dalam lawang suwarga babadana rancasana. Ajam babat ajam babat pedang kelawan pacul babadan puji. Ajam babat pedang kelawan pacul babadan puji kelawan zikir. Itu makna tadi itu Imam Al-Ghazali. La yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin innal anbiya alaihi wassalatu wassalam wala kaifiyata wala dawa wala kaifiyata litordiha illa dzikrullah. Itu tadi terjemahannya wong nindunya. Itu terjemahannya itu. Paham semua ya? Semua. Disuruh membersihkan kita ini. Hati kita ini kotor. Bersihkan. Nggak ada cara untuk membersihkan hati itu, membersihkan dosa itu, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu babaden. Gawe dalam menuju surga. Gawe dalam lawang suwarga babadana rancasana. Gawe dalam lawang suwarga babadana rancasana. Bikin jalan menuju surga. Ajam babat pedang kelawan pacul babadan puji kelawan zikir, bukan dengan pedang dan pacul. Bikin jalan menuju surga itu, tapi kelawan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir apa? Zikir apa di bapaknya itu? Dengan zikir la ilaha illallah. Zikir apa enggak? Zikir itu tadi mah itu lagu-lagu itu. Tadi mah lagu-lagu. Zikir yang sesungguhnya mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang bikin jalan menuju surga.
Tidak ada halang rintang babat dibersihkan. Ada kotoran-kotoran hati dibersihkan dengan apa? Dengan zikrullah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha. Kuncinya surga la ilaha. Kunci itu ada giginya. Giginya itu lisan berzikir kepada itu, maka di hadis miftahul jannah mah bukan zikir tuh, hadis. Hadis yang menunjukkan bahwasanya kuncinya surga itu zikir la ilaha illallah. Itu. Jadi bagaimana? Apa cukup dengan lagu-lagu miftahul jannah saja? Apa cukup dengan gendung-gendung pengeling-eling saja? Omongin dunia suki dosa, dosa dosa cukup seperti itu aja? Atau real la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sampai cuma ngomongin dunia suki dosa suruh puji-pujian saja, nggak punya kuncinya menuju surga, pintu surga. Hafal siapa puji-pujiannya seperti itu, tapi kuncinya tidak. Supaya kunci surganya itu punya, bisa membuka pintu surga, maka harus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Jadi zikir la ilaha illallah salah apa enggak? Zikir la ilaha illallah salah apa enggak? Ada berani menyalahkan, ada yang berani menyalahkan, ada yang berani melemahkan. Zikir yang paling afdal la ilaha, jalan menuju Allah, jalan yang terdekat la ilaha, jalan yang paling mudah menuju Allah la ilaha illallah. Seperti itu. Ayo. Sama-sama praktekkan zikir la ilaha. Jangan merugi hawa nafsu. Merugi hawa nafsu maka punya kunci untuk membuka pintu surga. Itu Allah Allah bisawab semua berkasih segala kalau nanti Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sama-sama belajar. Silakan.